Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Zahra Alia dari SDN 1 Lalebata, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang diangkat dari buku cerita Rakyat Tanah Luwu yang ditulis oleh Musli Anwar dan diterbitkan oleh Greget Pariwara. Cerita saya berjudul Putri Tandang Pali. Alkisah, pada zaman dahulu kala di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Labu Satana Datuk Mangge, atau biasa disebut dengan Raja Luwu atau Datuk Luwu. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita dan juga berperangai baik. Kecantikan dan kebaikan hatinya tersebar hingga ke penjuru negeri. Namanya adalah Putri Tandang Pali. Suatu hari, rakyat Luwu digemparkan oleh suatu berita. Putri Tandang Pali terkena penyakit. Sekucur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang berbau anyir dan sangat menjijikan. Berita itu tersebar di seluruh negeri. Rakyatnya pun bersedih karena putri yang mereka cintai itu jatuh sakit. Jika ini jalan yang terbaik, Ananda bersedia untuk mengasingkan diri ke negeri yang jauh dari kerajaan Luwu atau pergi ke negeri yang lain. Sebelum Putri Tandang Pali pergi bersama beberapa pengawal istana, Datuk Luwu memberikan sebuah keris pusaka. Putri pun menerima keris pusaka itu dan pergi dari kerajaan Luwu bersama beberapa pengawal istana. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Pada suatu hari, Putri Tandang Pali dan beberapa pengawal istana mendapatkan sebuah pulau. Di tepi pulau itu terdapat sebuah daratan. Salah satu pengawalnya pun menginjakkan kakinya di pulau tersebut dan mendapatkan sebuah buah. Karena buah ini bernama buah wajo, maka aku beri nama pulau ini Pulau Wajo. Nama buah itu adalah buah wajo. Ia memetik beberapa buah wajo untuk sang putri. Suatu waktu, Putri Tandang Pali duduk di samping pohon. Ada sebuah kerbau putih yang datang menghampirinya. Kerbau putih itu menjilati tubuh sang putri. Ia hendak mengusirnya, tetapi ajaib. Setelah dijilati oleh kerbau putih itu, sekucur tubuh sang putri kembali jadi seperti semula. Putih, bersih seperti sedia kala. Putri pun memerintahkan seluruh pengawalnya untuk tidak menyakiti kerbau putih yang ada di pulau itu. Pada suatu hari, Putri Tandang Pali kedatangan tamu, yaitu pemburu dari kerajaan Bone, yang salah satunya adalah putra mahkota kerajaan Bone. Saking asyiknya berburu, ia terpisah dari rombongan dan semakin masuk ke dalam hutan. Saat itu, ia memutuskan untuk beristirahat. Tetapi ia menemukan sebuah cahaya. Ia mendekati, dan terus mendekati sumber cahaya tersebut. Saat tiba di sana, ternyata ada sebuah pemondokan kecil yang ternyata tempat tinggal sang putri. Putra mahkota pun pelan-pelan memasuki pemondokan yang nampak terlihat kosong itu. Dari situlah Putri Tandang Pali menceritakan seluruh tentang dirinya dan pengasingannya. Setelah melihat kecantikan sang putri,
sang putra mahkota ingin meminang sang putri, tetapi pinangan itu tidak langsung diterima oleh sang putri. Putra mahkota kerajaan Bone pun pergi ke kerajaan Luwu. Saat tiba di sana, ia disambut dengan ramah dan langsung bertemu dengan Datuk Luwu. Ia pun menceritakan seluruh pertemuannya dengan sang putri dan memberikan keris pusaka yang telah diberikan oleh sang putri. Datuk Luwu merasa sangat senang karena mengetahui bahwa putrinya masih hidup. Ia pun menerima keris pusaka itu yang juga berarti pinangan dari putra mahkota kerajaan Bone diterima. Akhirnya Putri Tandapali dan putra mahkota kerajaan Bone menikah dan hidup bahagia selamanya. Nah, teman-teman, dari kisah ini kita bisa memetik beberapa hikmah, yaitu 1. Sudah sepatutnya seorang pemimpin lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, kita patut mencontoh sikap sang putri. Walau diasingkan, ia tidak marah dan tetap menyayangi orang tuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.